Oke, baik rekan-rekan semua yang sudah join dan belum open cam tadi Hezkia Elinisa, Deni Putri, Nafa Irza, silakan dibuka kameranya ya. Saya izin mulai kegiatan perkuliahan di sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang sudah join kegiatan perkuliahan kita tepat waktu. Mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan yang sebelumnya diampu oleh Pak Usni di pertemuan 1 sampai 8 dan di pertemuan 9 ini saya akan lanjutkan ya teman-teman semua. Oke, baik. Saya coba share materinya. Materinya udah terlihat, Sudah, sudah, Pak. sudah kelihatan. Oke, baik. Terima kasih. Saya coba lanjutkan. Nah, hari ini rekan-rekan semua kita akan melanjutkan kegiatan perkuliahan kita yaitu Manajemen Hubungan Pelanggan mata kuliahnya. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya Customer Relationship Management. Nah, di dalam bisnis, dalam perusahaan ya, di dalam manajemen itu memang namanya Customer Relationship Management atau manajemen hubungan pelanggan ini sangat penting sekali. Dan hari ini kita belajar mendalami lebih dalam melanjutkan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Usni sebelumnya di pertemuan 1 sampai 8. Nama saya Bambang Purnomo, jadi saya akan melanjutkan pertemuan 9 sampai pertemuan ke-16, 8 pertemuan ke depan ya. Jadi mohon untuk bisa mengikuti kegiatan perkuliahan dengan baik. Dan rekan-rekan semua, kegiatan perkuliahan akan dilaksanakan secara daring karena saya nggak berada di kota Jambi, saya berada di kota Bengkulu. Jadi kita akan melaksanakan secara daring dari jam 16.30 setiap hari Rabu sampai kurang lebih maksimal sampai jam 18 sebelum maghrib ya. Oke, rekan-rekan semua mungkin sebelum masuk kegiatan perkuliahan, saya biasanya meminta semua mahasiswa yang ikuti perkuliahan saya wajib untuk on cam minimal selama kegiatan perkuliahan berlangsung. Jadi saya bisa tahu teman-teman fokus dengan mengikuti kegiatan ini. Jadi untuk yang rekan-rekan yang males on cam, biasanya saya catat dan mengurangi nilai keaktifan kelas. Jadi salah satu cara kita menghargai kegiatan perkuliahan online yaitu kita membuka open cam ya, seperti itu mohon dipahami bersama. Nah, rekan-rekan semua, nama saya Bambang Purnomo. Jadi saya lahir di Jambi 10 April 1985. Suka running dan traveling. Kemudian saya juga punya blog dan YouTube Bambang Purnomo. Kemudian latar belakang pendidikan saya menyelesaikan studi S1 saya di Universitas Andalas tahun 2003. Mungkin yang belum kenal saya perkenalkan diri dulu. Kemudian dulu saya mengambil S1 saya di jurusan manajemen, kelas internasional, fokusnya di manajemen keuangan. Kemudian melanjutkan program magister manajemen saya di Universitas Sriwijaya tahun 2009. Kemudian dari tahun 2021 sampai sekarang saya sebagai dosen praktisi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi ya, seperti itu, dan sering menjadi pembicara terkait dunia kerja ya, tips dan interview dan kemudian dan lain-lain ya, macam-macam. Semoga materi yang saya sampaikan di beberapa pertemuan ini bisa memberikan insight ke teman-teman dari sisi praktisi perusahaan ataupun bisnis ya, seperti itu. Nah, rekan-rekan, setelah lulus dari kampus Universitas Andalas tahun 2007, saya melanjutkan pertama kali bekerja seminggu setelah lulus itu saya kerja di Hewlett Packard Indonesia. Jadi tahun 2007 saya ikut semacam manajemen trainee-nya di HP di Jakarta, Hewlett Packard Indonesia. Kalau tahu teman-teman laptop merek HP ya, printer merek HP ya, mungkin teman-teman tahu. Jadi pengalaman saya di 2007 itu saya bekerja sebagai staf di Total Customer Experience and Quality. Jadi melayani komplain handling pelanggan di kantor pusat HP di Mega Kuningan di Jakarta.
Kemudian di tahun 2007 sampai 2008 saya sempat bertugas di Lampung sebagai Area Development Manager di Lampung Territory. Kemudian di tahun 2008 sampai 2009 saya sebagai Area Development Manager di Sumatera Utara ya, seperti itu. Jadi memang banyak berhubungan dengan pelanggan, sehingga harapannya dari pengalaman saya bekerja ini bisa sharing ke teman-teman. Nah, kemudian dari tahun 2009 sampai sekarang saya sebagai eh, karyawan di Telkomsel, adalah salah satu perusahaan seluler ya, anak usaha dari Telkom Indonesia. Jadi tahun 2009 saya bertugas di Palembang, kemudian tahun 2012 di Bengkulu sampai 2020. Kemudian di 2020 saat COVID saya bertugas di Jambi, kemudian sempat juga megang IndiHome ya, kemudian juga di tim retention loyalty Jambi, dan di tahun 2024 sampai sekarang di bulan Agustus saya bertugas di Bengkulu. Cuman keluarga besar saya di Jambi ya, di Eka Jaya dekat Bandara Sultan Taha. Mungkin teman-teman yang dari sana mungkin ya salam kenal ya. Kemudian juga saya dari SD, SMP, SMA di Kota Jambi, SMA saya dari SMA 2 Semunda di Talang Banjar, mungkin teman-teman ada yang dari Semunda. Kemudian setelah lulus SMA saya memang merantau ke Padang, kemudian Jakarta, Lampung, Medan, Palembang, Bengkulu, balik ke Jambi, dan sekarang kembali ke Bengkulu lagi. Jadi mungkin sedikit pengalaman 20 tahun saya bekerja, ini bisa sedikit sharing buat teman-teman bagaimana kita menjalankan fungsi manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management, yang mungkin sebagian besar pekerjaan saya di Telkomsel ataupun di Hewlett Packard sebelumnya sangat erat berhubungan dengan pelanggan, yang mungkin bisa saya jelaskan mendalam ke rekan-rekan sehingga teman-teman mengetahui betapa pentingnya manajemen hubungan pelanggan ini di bisnis atau di perusahaan korporasi seperti itu. Nah, selanjutnya selain menjadi seorang karyawan juga saya menjalankan beberapa bisnis pelaku UMKM di Bengkulu ya, jadi dan di Jambi. Jadi mungkin eh, ya ada mau ditanyakan ada. Jadi untuk saya juga mengajar mata kuliah di Prodi Kewirausahaan karena memang saya juga pelaku UMKM yang mungkin sedikit banyak sudah menjalankan bisnis lebih dari 10 tahun, yang sharing ke mahasiswa terkait bagaimana menjalankan bisnis dan memulai suatu bisnis seperti itu. Nah, ini mungkin pengalaman saya, beberapa kegiatan gathering dengan karyawan, kemudian beberapa bisnis yang saya jalankan. Kemudian karena saya suka senang berbagi ilmu, saya sering diundang di kegiatan-kegiatan di kampus, misalnya Universitas Bengkulu, kemudian di Universitas Andalas ya. Jadi dan saat ini kita bisa bertemu kembali dengan mahasiswa dari Universitas Jambi ya untuk mata kuliah manajemen hubungan pelanggan. Oke, mungkin itu ya rekan-rekan semua untuk perkenalan kita. Semoga berkenan karena saya dari praktisi, mungkin untuk cara mengajar ataupun interaksi ya mungkin sedikit berbeda karena juga kita belajarnya lewat daring. Namun saya pikir saat ini tanpa ada batasan lagi, kita bisa meeting dari mana aja, kita bisa belajar mengajar dari mana aja. Saya dari Bengkulu, teman-teman dari Jambi, yang penting ada terkonektivitas dengan internet, kita bisa berkomunikasi satu sama lain seperti itu. Kemudian untuk penilaian mata kuliah manajemen hubungan pelanggan, rekan-rekan semua, yang pertama kehadiran. Jadi rekan-rekan semua, saya selalu mengapresiasi mahasiswa yang rajin masuk kuliah ya, hadir Zoom, kemudian open cam. Jadi mohon untuk bisa hadir selama 8 pertemuan. Saya biasanya mahasiswa yang 8 pertemuan ini hadir terus ya, apalagi kan lewat Zoom ya. Teman-teman bisa dari kafe, mau dari mobil kendaraan, atau dari rumah, atau dari kafe, silahkan. Ya, Fadilah Akbar, ada yang mau ditanyakan? Mohon izin sebelumnya Pak. Ada Ya. beberapa teman saya yang belum diterima Pak masuk ke Zoom-nya. Itu harusnya otomatis otomatis aktif, dan ini full license karena saya berlangganan yang Zoom Pro, jadi harusnya sih nggak perlu di approve ya. Jadi harusnya bisa dicoba lagi, klik linknya atau digunakan device atau gadget yang lain harusnya bisa. Karena untuk Zoom Pro ini
saya license-nya itu open, jadi nggak harusnya bisa sampai 300 orang dan full ya, jadi full license, jadi harusnya sih nggak masalah. Coba nanti dicoba lagi ya teman-teman, Fadila diinformasikan ke teman-temannya. Oke, saya coba lanjutkan. Untuk kehadiran ini teman-teman 25%, jadi porsinya juga sangat besar. Biasanya mahasiswa yang rajin full ini biasanya jarang yang dapat C atau D. Biasanya saya selalu berikan A minimal B yang hadir terus ya. Kemudian keaktifan di kelas, ya keaktifan di kelas itu means open camp. Jadi saya buat rekap mahasiswa yang males open camp, biasanya nilainya pasti saya akan turunkan. Harusnya dapat A, kemungkinan bisa dapat C gitu ya. Jadi selama kegiatan perkuliahan, please open camp. Ini bagaimana kita bisa menghargai orang lain lewat kehadiran kita gitu ya. Jadi kita nggak sambil main games atau jadi fokus ya selama minimal 1 jam ini teman-teman fokus kegiatan perkuliahan. Kemudian tugas, nah saya akan memberikan tugas setiap minggu di Google Sheet teman-teman, akan saya berikan deadline. Jadi teman-teman saya belajar untuk bekerja secara korporasi misalnya ya. Teman-teman diberikan deadline selama seminggu untuk membuat tugas. Jadi mohon selama kegiatan perkuliahan ini tugasnya dibuat. Di minggu kemarin ada beberapa mahasiswa di beberapa mata kuliah yang saya ajar di sebelum UTS jarang masuk kuliah, jarang masuk UTS, males open camp, ya akhirnya yang ngulang semester depan. Kemudian ada beberapa mata mahasiswa juga yang sudah ngulang 2-3 kali karena juga malas buat tugas, jarang hadir juga, ya akhirnya ngulang ketiga kalinya. Jadi saya nggak mau teman-teman seperti itu. Saya informasikan di awal, teman-teman cukup hadir aktif di kelas dengan open camp, buat tugas setiap minggu pasti nilainya A gitu ya. Jadi saya pasti akan apresiasi mahasiswa yang aktif gitu ya, aktif di kelas buat tugas, karena saya selalu menghargai proses. Kalau UTS-nya pun 100 nilainya, tapi misalnya kehadirannya kecil, keaktifan di kelas kecil, tugasnya nggak pernah dibuat, ya tetap aja dapat D ya, atau dapat E. Jadi mohon untuk bisa teman-teman fokus dengan kehadiran, keaktifan di kelas dan tugas yang diberikan setiap minggunya seperti itu. Karena nanti pada saat setelah lulus, teman-teman bekerja, teman-teman akan terbiasa untuk disiplin. Karena hal yang paling sulit buat kita adalah mendisiplinkan diri gitu ya. Kita terbiasa berleha-leha buat tugas nanti-nanti aja, akhirnya kita ya tertinggal gitu ya, ketinggalan. Sedangkan mahasiswa yang berkuliah di kampus bagus di luar negeri ataupun di Jakarta ataupun di Bandung, di Telkom, di UI, ITB, mereka udah terbiasa untuk bekerja keras gitu ya. Jadi mohon untuk jadi perhatiannya, karena tugas saya sebagai pendidik, dosen praktisi adalah mengabdi ya, saya mengabdi di kampus Unja untuk bisa memberikan insight dan membuka cakrawala teman-teman. Ya semoga ilmu yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi nggak hanya materi aja yang saya bagikan, karena kalau materi mungkin teman-teman bisa cari di internet, di buku ya, tapi kalau misalnya pengalaman lebih dari 20 tahunan lebih ini dari sisi praktisi di IT, di telco industri, dan juga sebagai praktisi di pelaku bisnis, mungkin ini teman-teman nggak bisa dapatkan di semua orang. Jadi saya pengen mahasiswa yang saya ajar ini 10 tahun lagi ketemu saya, Pak, saya Fadil, Muhammad Fadil Akbar, dulu mahasiswa Bapak, Komting Bapak, saya sekarang udah jadi direktur di Bank Jambi, atau saya udah jadi pengusaha sukses Pak di Morobungo. Itu adalah kebahagiaan saya. Jadi saya pengen menuntun teman-teman ya. Saya hanya membuka pintu. Kalau teman-teman bisa membuka pintunya untuk bisa belajar lebih baik lagi, ya ini buat teman-teman gitu ya. Saya pengen semua mahasiswa yang saya didik itu sukses semua. Oke, teman-teman semua, rekan-rekan anggota kelas manajemen hubungan pelanggan, sebelum masuk ke pertemuan ke-9 ini, saya pengen memberikan insight kenapa sebenarnya ya. Mungkin sebelumnya Pak Husni sudah menjelaskan kenapa kita harus mempelajari manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management. Jadi pentingnya kita mempelajari manajemen hubungan pelanggan ini ya tentunya di setiap bisnis itu, apalagi korporasi besar, itu kita nggak bisa lepas dengan namanya CRM. Bank ya, termasuk Bank Jambi, Bank BRI, Bank BCA, mereka punya data pelanggan yang besar. Mereka punya data-data yang harus dijaga ya untuk menjaga kredibilitas perusahaan. Seandainya misalnya Fadil ya nabung di Bank BCA 100 juta ya, tiba-tiba minggu depan pas mau ngambil uang, uangnya hilang, ya seperti apa yang akan terjadi? Pasti akan jadi
rush yang sangat luar biasa jadi masalah yang besar. Ini mengapa di latar belakangi manajemen hubungan pelanggan ini sangat penting ya, sistem yang dibuat ya, kemudian people atau orang SDM yang disiapkan untuk melayani dan menjaga manajemen hubungan pelanggan ini juga harus disiapkan bagi korporasi agar hubungan antara pelanggan dan perusahaan itu bisa berjalan dengan baik dan tentunya berdampak pada kesuksesan dan pertumbuhan bisnis gitu ya. Juga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional gitu ya, mendorong pertumbuhan revenue perusahaan dan meningkatkan keunggulan kompetitif ya seperti itu. Oke, nah rekan-rekan semua, kenapa sih ini ada 7 alasan kenapa manajemen hubungan pelanggan atau CRM itu sangat penting. Yang pertama tadi ada customer loyalty, ya kita bisa memiliki data pelanggan yang sudah 10 tahun, menggunakan layanan kita bisa berikan apresiasi pelanggan-pelanggan yang kategori diamond misalnya ya, atau misalnya di perbankan itu ada pelanggan prioritas ya, atau pelanggan emerald misalnya kalau di BNI ya, BCA prioritas gitu ya, kita bisa tahu dan kita bisa data dan misalnya pelanggan itu ulang tahun, kita bisa mencek tanggalnya dan kita bisa visit sehingga pelanggannya loyal gitu ya. Kemudian promotion ya, ketika kita punya data pelanggan yang lengkap, kita bisa mempromosikan misalnya teman-teman eh, menggunakan kartu kredit perbankan gitu ya, teman-teman dapat promo, dapatkan diskon 15% dengan menggunakan kartu kredit BNI di resto apa gitu ya. Itu adalah bagaimana kita bisa menggunakan CRM ini untuk melakukan promosi ke pelanggan ya, untuk menjaga hubungan pelanggan. Kemudian interaksi ya, kita bisa menjaga interaksi misalnya ketika pelanggan Telkomsel bermasalah, mereka bisa menghubungi layanan kontak center lewat aplikasi Telkomsel, lewat ya ada lewat beberapa aplikasi yang lain yang bisa digunakan. Ini adalah interaksi kita dengan pelanggan yang bisa kita lakukan, termasuk juga perbankan dan lain sebagainya. Misalnya lewat kontak center, call center gitu ya, itu bisa dilakukan analisis. Kemudian kita juga bisa menganalisis, misalnya Fadil bekerja di Bank BCA, misalnya dari 1 juta pelanggan Bank BCA, berapa yang memiliki jumlah tabungan di atas 1 M, berapa yang memiliki jumlah tabungan di bawah 1 juta, atau di range 1 juta sampai 50 juta, 50 juta sampai 500 juta gitu ya. Jadi kita bisa menganalisis ya, kemudian pelanggannya berada di wilayah mana, demografinya, geografisnya, kemudian umurnya berapa, pendidikannya berapa, ya laki-laki atau wanita. Ini adalah bagaimana kita bisa menganalisis database pelanggan kita lewat CRM. Kemudian order, kita juga dengan adanya database pelanggan yang baik, pelanggan juga bisa membeli produk kita. Misalnya kita, teman siapa nih yang suka belanja di Shopee gitu ya, di Tokopedia ya, itu adalah bagaimana peranan database CRM itu bisa berjalan dengan baik. Kita misalnya suka mencari promo sepatu ya, misalnya sepatunya udah rusak, cari promo sepatu di spot station di Shopee misalnya, atau di Skechers atau di Adidas misalnya ya, kita bisa beli online, kemudian tiba-tiba pada saat kita buka Shopee di minggu depan muncul nih ada promosi diskon misalnya ya, promosi. Jadi itu adalah bagaimana kita bisa menerapkan strategi CRM agar pelanggan itu membeli produk atau merepeat order di platform yang kita jalankan, misalnya lewat Traveloka ya, Shopee, Tokopedia, e-commerce dan lain sebagainya. Database. Nah, yang keenam, database ini artinya kita memiliki data yang kuat. Ketika perusahaan memiliki data yang kuat, tentunya akan menjadi keunggulan kompetitif, because data is a key ya. Kalau misalnya dalam bisnis sekarang, apalagi di era big data saat ini, data ini menjadi kunci kesuksesan bagi perusahaan ya. Kalau kita memiliki data yang bagus, pelanggan terkelola dengan baik, pelanggan akan loyal dan tentunya bisa meningkatkan performance dari perusahaan. Kemudian juga documentation, kita bisa memiliki data yang kuat. Misalnya kenapa Gojek bisa menjadi besar saat ini? Karena mereka memiliki data yang baik, data yang besar ya, jumlah pelanggan yang aktif digunakan ada, dan bisa membuat promosi-promosi yang ada. Kemudian memahami pelanggan lebih baik ya, dengan adanya CRM ini tentunya eh, namanya juga manajemen hubungan pelanggan, berarti bagaimana kita bisa menjalankan fungsi manajemen
untuk menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Kayak misalnya teman-teman nih pacaran ya, bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan keluarganya, orang tuanya, calon mertua misalnya ya, dengan adik-adik iparnya dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita bisa memahami pelanggan lebih baik. Jadi dengan adanya manajemen hubungan pelanggan ini yang pertama, kita bisa melakukan pengumpulan dan analisis data ya. Jadi CRM ini atau manajemen hubungan pelanggan ini bisa mengumpulkan, menganalisis pelanggan secara terpusat ya, baik itu kontak, email, nomor handphone, WA, ya, riwayat pembelian transaksi, ya, misalnya teman-teman nih aktif beli di Shopee, pasti kelihatan ya berapa produk yang dijual, produk yang di spending selama 1 bulan gitu ya, sukanya apa, oh sukanya si Fadil ini suka otomotif, jadi dia banyak belanja otomotif motor, si Marsalina ini sukanya misalnya belanja jilbab pernik-pernik wanita misalnya. Toh Hilda sukanya games, sukanya main games, jadi suka beli konsol game PS5 gitu ya. Kemudian wawasan mendalam dengan adanya manajemen hubungan pelanggan, kita memiliki data yang rapi, terstruktur, sehingga bisa memiliki insight bagaimana perilaku, kebutuhan, dan keinginan pelanggan. Jadi kita bisa tahu nih gitu ya. Nanti saya akan coba masuk contoh di Telkomsel sendiri sehingga teman-teman tahu nih, oh ternyata kalau di Telkom ya, di Telkomsel gitu menjalankan bisnisnya seperti apa dengan adanya CRM ini. Kemudian personalisasi ya, dengan pemahaman yang lebih baik memungkinkan perusahaan untuk mempersonalisasi interaksi. Misalnya ya, Marsalina nabungnya 1M. Vira misalnya nabungnya 100 juta. Treatment yang diberikan si Bank BCA terhadap kedua pelanggan ini berbeda karena yang satu pelanggan prioritas, yang satu pelanggan reguler misalnya. Jadi begitu juga treatment misalnya hadiah ulang tahun, misalnya penawaran-penawaran pun juga berbeda. Jadi dengan memahami pelanggan lebih baik dengan penerapan CRM, kita bisa melakukan personalisasi treatment dengan baik ya, seperti itu. Kemudian meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yes, pasti yang tadi saya jelaskan. Misalnya ya, saya menggunakan Garuda Frequent Flyer ya. Jadi misalnya kita aktif menggunakan terbang menggunakan Garuda Indonesia, itu kita mendapatkan poin, miles ya. Kita bisa tukarkan dengan diskon tiket pesawat atau di merchant-merchant tertentu, atau bisa menukarkan milesnya dengan tiket gratis dari Garuda gitu ya. Jadi bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Di Telkomsel sendiri di tempat saya bekerja saat ini ada Telkomsel Point ya, dulu ada IndiHome Point juga, sekarang udah dilebur karena di 2023 kita pindah ke Telkomsel semua dari IndiHome. Jadi semuanya ada di Telkomsel Point. Nah, ini adalah bagaimana pelanggan itu bisa mendapatkan dari usage penggunaannya, dapatkan poin, sehingga mendapatkan penukaran dengan souvenir, dengan diskon-diskon tertentu, dengan menggunakan dapat menukar dengan e-voucher Pertamina, Indomaret, Alfamaret, atau Informa, dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya kepuasan dan loyalitas pelanggan ini, tentunya ya pelayanan lebih baik. Pada saat saya bekerja di Hewlett Packard Indonesia, jadi pelanggan-pelanggan saya menangani segmen corporate atau enterprise. Jadi misalnya Bank Mandiri, Telkom, BCA itu ya, mereka itu laptopnya itu mereka ini ya sewa ya, sewa. Jadi karena 3 tahun sekali kan harus diperbaharui. Nah, mereka sewa dengan kita. Kemudian mereka ketika ada kendala-kendala, mereka akan kita layani. Bisa kita ganti unit, kita perbaiki, tim solutionnya akan datang gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menjaga mereka agar mereka nggak berpindah ke Lenovo misalnya, ke Dell gitu ya, atau ke Asus gitu ya. Jadi bagaimana Hewlett Packard atau HP laptopnya digunakan oleh perusahaan enterprise yang jumlah karyawannya ribuan ya, sehingga mereka bisa kita layani dengan baik. Kemudian pengalaman pelanggan yang lebih baik. Jadi dengan personalisasi dan pelayanan unggul itu bisa meningkatkan pengalaman berlangganan atau pelangganan menggunakan suatu produk dan layanan suatu perusahaan atau bisnis dengan secara positif ya, seperti itu. Kemudian retensi ya, retensi ini contohnya misalnya tadi yang Garuda Miles kita bisa tukarkan dengan tiket, atau misalnya kalau menggunakan Singapore Airlines kita bisa menukarkan kris mileage-nya misalnya dengan upgrade ke first class atau ke business class dari economy class gitu ya. Itu adalah salah satu contoh bagaimana manajemen hubungan pelanggan atau CRM ini bisa meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kemudian meningkatkan efisiensi operasional ya. Jadi yang pertama itu dari aspek
otomatisasi proses. Jadi CRM ini bisa mengotomatisasi berbagai tugas terkait penjualan, ya, pemasaran, layanan pelanggan, seperti pengiriman email tidak lanjut, penjualan dan pengelolaan tiket, ya. Misalnya saat ini banyak di beberapa rumah sakit pada saat kita mau membuat appointment janji, contohnya di rumah sakit Siloam deh, di ini arah bandara gitu ya, di Jambi. Misalnya teman-teman mau berobat di Siloam, teman-teman bisa langsung booking lewat aplikasi rumah sakit Siloam gitu ya. Misalnya teman-teman mau book ke dokter gigi karena sakit gigi, misalnya besok jadwalnya yang jam 10 sama dokter Anita atau dokter Bayu misalnya. Itu bisa bisa di booking lewat aplikasi. Itu adalah bagaimana pengelolaan tanpa harus manual, harus pelanggan datang dulu buat janji besok gitu ya. Dengan adanya CRM ini kita bisa by system ya, dengan terkoneksi internet kita bisa menggunakan jaringan internet dan memudahkan dan langsung bisa masuk ke sistem, dan pada saat dokternya mau cek untuk jadwal besok, wah dok ini sudah ada 50 orang yang menunggu jadwal dokter untuk besok gitu ya. Jadi dokternya pun juga gampang, petugas medisnya juga gampang, perawatnya juga lebih gampang, petugas administrasinya pun juga gampang. Kemudian mengurangi beban kerja manual ya, jadi sudah tersistematisasi, terotomatisasi seperti itu. Kemudian kolaborasi tim yang lebih baik. Jadi dengan penerapan CRM itu memfasilitasi berbagi informasi pelanggan antar departemen, mulai dari departemen penjualan, pemasaran, layanan pelanggan ya. Jadi pada saat tim penjualan menjual produk dan layanan akan menginput data di sistem, kemudian tim pemasaran akan mencek, kemudian tim layanan juga bisa mencek, pengiriman juga akan bisa mencek, dan tim analisis juga bisa mencek berapa jumlah penjualan, berapa omsetnya, berapa totalnya, wilayah mana penjualan tersebut, sehingga bisa meningkatkan kolaborasi tim lebih erat dan juga lebih efisien. Kemudian pengambilan keputusan yang lebih baik, yes, ketika teman-teman menduduki jabatan tertentu, misalnya level manajemen ke atas, pasti teman-teman akan membutuhkan informasi yang akurat. Misalnya, Budi, data analis misalnya ya, tolong tarikin berapa jumlah pelanggan kita di wilayah ini dengan rata-rata penggunaan kita misalnya di atas 100.000 misalnya ya. Atau tolong coba cek jumlah pelanggan kita di wilayah Muaro Bungo misalnya. Jadi kita bisa membuat analisa yang komprehensif, yang strategis, dan akurat dengan adanya database manajemen di CRM. Kemudian mendorong pertumbuhan pendapatan ya. Ingat teman-teman adalah calon sarjana ekonomi. Because you are from economic department ya. Jadi teman-teman lulusan sarjana ekonomi. Prinsip dasar ekonomi adalah dengan menekan ya, dengan modal yang sekecil-kecilnya bisa mendapatkan yang sebesar-besarnya. Dan begitu juga korporasi, perusahaan, BUMN, perusahaan swasta nasional, termasuk saya sebagai pelaku UMKM atau pelaku bisnis juga ingin ya mendapatkan pendapatan penjualan yang sebesar-besarnya, offset yang sebesar-besarnya gitu ya. Dengan adanya penerapan CRM ini tentunya bisa mendorong pertumbuhan pendapatan, mengidentifikasi peluang baru ya teman-teman. Menganalisis data CRM bisa mengidentifikasi tren dan peluang pasar baru. Kemudian pemasaran yang lebih tertarget. Jadi segmentasi pelanggan untuk pesan pemasaran yang lebih relevan, kemudian juga bisa meningkatkan penjualan. Jadi dengan adanya penerapan CRM ini, kita bisa membuat strategi yang tepat, sehingga tentunya bisa melakukan selling, cross-selling ya. Pelanggan-pelanggan yang sudah ada, kita bisa tawarkan, Pak ini ada paket baru, apakah Bapak berminat untuk bisa mengupgrade layanannya gitu ya. Pak Bapak sudah menggunakan IndiHome saat ini ada penawaran buat Bapak, kan di rumah ada TV, Smart TV. Bapak mau nggak menggunakan layanan IndiHome Smart TV untuk IndiHome TV-nya gitu ya. Jadi bagaimana pelanggan itu bisa kita lakukan cross-selling ya, upselling lebih efektif, sehingga tentunya pendapatan perusahaan juga bisa meningkat seperti itu. Kemudian keunggulan kompetitif ya. Jadi keunggulan kompetitif atau competitive advantage bagi perusahaan itu adalah suatu yang luar biasa, karena ketika kita memiliki keunggulan kompetitif kita akan bisa bersaing dan bisa menjadi market leader. Artinya kita bisa menjadi penguasa pasar misalnya ya. Jadi membangun hubungan yang kuat, misalnya contohnya ya, teman-teman menggunakan Honda Beat. Teman-teman beli motor Honda di Ahas, misalnya di Ahas Mendalu misalnya ya, Honda Beat atau Honda Vario atau Scoopy. Teman-teman kan datanya ada di sana, kemudian teman-teman servis berkala di sana. Teman-teman pasti kalau misalnya lupa servis selama 3 bulan, nanti ada reminder.
Selamat pagi Ibu atau Pak Fadil. Kami dari Honda Ahas Mendalu mengingatkan untuk servis rutinnya Pak. Gitu ya. Itu adalah bagaimana kita bisa memiliki database yang kuat sehingga menjadi keunggulan kompetitif buat kita. Membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, respon yang lebih cepat karena kita tahu pelanggan tersebut datanya atas nama siapa, dan kemudian juga memberikan diferensiasi layanan. Kita tentunya bisa mentreatment pelanggan nasabah prioritas dengan nasabah reguler ya. Misalnya kita punya tabungan 1 M ke atas ke BCA, kita nggak perlu ngantri lagi di bawah. Kita cukup datang ke lantai 2 biasanya ke layanan prioritas dan kita tanpa ngantri nanti akan dilayani oleh personal asisten bankingnya seperti itu. Kemudian implementasi CRM yang efektif. Jadi eh, kita bisa menentukan tujuan dan strategi perusahaan ke depannya dengan memahami pelanggan lewat CRM ya, meningkatkan retensi pelanggan, efisiensi operasional dengan meningkatkan pertumbuhan pendapatan, membuat strategi yang jelas ya, kemudian memilih sistem yang tepat ya. Jadi banyak sistem yang bisa digunakan di CRM ini di perusahaan ataupun bisnis atau membangun aplikasi CRM sendiri ya seperti itu yang terintegrasi dan bisa diakses di seluruh pelosok selama itu menggunakan internet, apalagi saat ini internet sudah menjadi keharusan bagi korporasi, bisa terhubung satu sama lain. Kemudian pelatihan dan adopsi ya, kita juga bisa memberikan tim kita pelatihan agar bisa memberikan layanan yang terbaik. Misalnya teman-teman baru lulus kerja di Bank Jambi ya sebagai teller atau sebagai customer service, teman-teman akan diajari bagaimana menggunakan sistem interface di layanan di sana ya, termasuk kami di Telkom juga di Telkomsel itu ada aplikasi untuk melayani pelanggan. Kita bisa mencek profil pelanggan, jumlah pulsa pelanggan, tagihan pelanggan, IndiHome-nya berapa, sudah berapa lama. Itu adalah beberapa kemudahan bagaimana implementasi CRM ini bisa menjadi sesuatu yang powerful. Bayangkan misalnya Bank Jambi punya data pelanggan ada 500.000 nasabah, tapi kita nggak punya data sistem, masih datanya tradisional, masih pembukuannya masih manual, pakai pena, pakai buku ya, logbooknya, dan tentunya juga pasti akan ribet banget. Tapi kalau tersistematisasi, ada pelanggan Bank Jambi di kota Jambi, kemudian mau narik uang di Tungkal, di Bank Jambi Tungkal, dan dengan ada sistem CRM yang efektif, tentunya dia dengan akan mudah mencairkan uangnya karena sudah terintegrasi by internet, tersistematisasi sehingga pelanggan pun happy seperti itu. Nah, masa depan CRM ya mungkin saat ini teman-teman sudah warawiri ya AI, artificial intelligence, bagaimana Cina mengembangkan AI, Amerika gitu ya, ChatGPT dan lain sebagainya memudahkan kita ya. Jadi dengan adanya AI ini adalah masa depan CRM juga. Jadi semakin terintegrasi antara sistem CRM dengan AI dan memudahkan ya. Jujur ya kalau menurut saya AI ini sangat powerful banget, sangat memudahkan buat kita ya membuat tugas, mencari informasi dan lain sebagainya. Kemudian omnichannel CRM. Jadi CRM juga bisa terintegrasi secara mulus di semua saluran komunikasi, memberikan pengalaman pelanggan dengan konsisten di semua titik kontak ya, layanan servis, kontak center ya, misalnya media sosial perusahaan yang resmi dan lain sebagainya. Kemudian CRM mobile ya, akses CRM bisa melalui perangkat mobile akan menjadi semakin penting. Contohnya ya, teman-teman menggunakan Bank Jambi atau Bank BNI atau Bank BCA, teman-teman ada BCA Mobile atau Livin Mandiri atau Wonder Mandi BNI gitu ya. Seperti itu adalah salah aplikasi CRM mobile ya. Kemudian layanan My Telkomsel itu adalah layanan CRM mobile. Kemudian privasi dan keamanan. Dengan meningkatnya perhatian kepada privasi data, sistem CRM akan semakin fokus pada kepatuhan regulasi. Jadi di Indonesia ada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pelanggan yang mungkin nanti ke depannya saya akan bahas di materi berikutnya, bahwa ini juga sangat penting ya, kita tidak boleh mempublikasikan data data pelanggan karena kita bisa bisa dituntut secara hukum ya seperti itu. Nah, CRM, saya pikir teman-teman kemarin sudah dijelaskan ya bahwa CRM ini adalah strategi inti dalam berbisnis yang mengintegrasikan proses-proses dan fungsi internal dan semua jaringan eksternal untuk mewujudkan nilai bagi para konsumen
sasaran secara profesional ya. Jadi bagaimana kita CRM ini mengoptimalisasi teknologi, sistem, proses, dan people sehingga bisa memberikan layanan yang baik kepada pelanggan. Jadi customer relationship management menjaga hubungan pelanggan, ya support, layanan, kualitas, pemasaran, perbaikan, ya service, loyalty, satisfaction, kepuasan pelanggan dan lain sebagainya. Nah, contohnya ini ya, kalau di kami di Telkomsel itu ada registrasi data pelanggan ya. Jadi pelanggan pada saat beli kartu Bayu ya, kartu anak muda yang nggak ada masa aktif atau berlangganan IndiHome atau menggunakan tes simpati, kartu as, kartu halo misalnya ya, sebelum mereka mengaktifkan mereka meregistrasi data pelanggan dulu. Jadi kita memiliki database pelanggan dan ini wajib karena kalau misalnya mereka nggak registrasi, otomatis mereka nggak bisa menggunakan. Kemudian penerapan CRM ini kalau di kita di Telkomsel sendiri misalnya strateginya ya tentunya membangun database pelanggan yang kuat dan kita bisa mengetahui profil pelanggan ya, misalnya si Fadil ini menggunakan Telkomsel udah berapa tahun, misalnya Marcelina misalnya sudah pakai IndiHome berapa lama, kita tahu profilnya masing-masing pelanggan gitu ya. Kemudian menganalisis misalnya oh ternyata si Vira ini per bulannya pakai Telkomsel suka beli super seru atau pakai Bayu isi pulsanya 50.000 misalnya per bulan. Paket rata-rata penggunaan per bulannya 50 giga misalnya ya. Kemudian interaksi dengan pelanggan yang lebih tertarget atau tercustom. Kita bisa memprofil pelanggan-pelanggan yang misalnya per bulannya saya pernah nemu pelanggan itu rata-rata per bulannya 10 juta untuk pakai kartu halo. Bayangkan ya 10 juta untuk tagihan kartu halonya tok gitu ya. Berarti memang penggunaannya kan sangat besar, suka keluar negeri dan lain sebagainya. Jadi dengan kita mengetahui pelanggan-pelanggan yang sumbangsih revenue ke perusahaan itu besar, kita bisa memberikan treatment yang baik. Pelanggan diamond, pelanggan prioritas kalau di perbankan itu bisa memberikan layanan yang spesial ke mereka gitu ya. Kemudian untuk pelanggan, ya bagi pelanggan tentunya database pelanggan ini kita ada di Teradata, ya. Kemudian kita bisa melihat pelanggan itu berdasarkan location, misalnya di perumahan Valencia dekat kampus Unja, berapa jumlah pelanggan kita di sana, wilayahnya, hobinya, smartphone-nya apa, pakai iPhone berapa, pakai Samsung atau Oppo atau Vivo atau Realme, ya Xiaomi gitu ya, bisa tahu. Kemudian purchase behavior berapa rata-rata spending untuk pulsanya, kuota datanya berapa, suka musik nggak, suka main game nggak gitu ya. Dan kita juga bisa menerapkan campaign, broadcast, info ya, penawaran paket dan lain sebagainya. Nah, kemudian, nah ini contohnya ya, bagaimana kita bisa memprofil dengan penerapan CRM by teknologi. Oh, kita bisa mengetahui pelanggan itu berada di wilayah ini berapa, jumlahnya berapa, nomornya berapa. Ya, jadi kita bisa mentreatment pelanggan dengan baik. Kemudian juga kita dengan adanya penerapan CRM ya di korporasi di Telkomsel sendiri ya kita bisa membantu pelanggan pada saat pelanggan mengalami kesulitan, pelanggan bisa chatbot ke aplikasi Telkomsel App, ke website, bisa mengadu ke aplikasi WA Telkomsel, kemudian Facebook Messenger, virtual assistant ya lewat Telegram Business Virtual Assistant, call center, sosial media ya, Telkomsel, Line juga ya ada virtual assistant. Veronica namanya. Jadi pelanggan itu bisa menghubungi selain ke Grapari yang ada fisik layanan, kita juga bisa melayani lewat virtual assistant. Jadi memang semakin ke sini dengan adanya AI, adanya CRM yang baik, itu kita bisa melayani pelanggan dengan teknologi seperti itu. Nah, ini contohnya ya tadi kalau misalnya Garuda tadi ya ada Garuda Miles ya, GFF Garuda Frequent Flyer itu bisa loyalty cardnya Garuda. Misalnya kalau Telkomsel Point ini adalah program loyalty untuk pelanggan-pelanggan setia Telkomsel dan IndiHome misalnya ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita bisa menerapkan fungsi retensi biar pelanggan itu terus menggunakan layanan kita. Kemudian ini adalah bagaimana kita memsederhanakan produk ya kartu halo, simpati, kartu Asluk, Bayu, dan IndiHome sehingga pelanggan itu bisa memilih produk dan layanan kita dengan baik ya. Sebagai operator milik bangsa, bagaimana kita sebagai flag carrier ya, pelanggan-pelanggan karena pelanggan itu memilih produk itu nggak hanya murah ya, tapi harus juga nyaman. Pada saat pulang kampung ke Kerinci, ke Sungai penuh, layanannya penuh, sinyal masih bagus ya di kota bagus, kemudian di
beberapa daerah pelosok-pelosok juga bagus. Jadi somehow kalau menurut saya orang memilih suatu produk dan layanan itu ya sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Kemudian, oke, mungkin itu ya yang materi yang pengen saya sampaikan untuk pertemuan pertama, perkenalan dari sisi CRM, bagaimana penerapan CRM ini menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan ke depannya. Jadi teman-teman yang calon-calon profesional, pebisnis, ataupun juga menjadi karyawan di BUMN, ataupun di perusahaan swasta nasional, atau bekerja di luar negeri, pasti teman-teman nanti ke depannya akan berhubungan dengan CRM, dan CRM ini tentunya erat kaitannya dengan tim sales, tim pemasaran, ya, manajemen dalam mengambil keputusan, dan ini juga sangat penting di semua lini bisnis seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Nah, untuk di tugas kuliah ke-9, pertemuan ke-9 ini, teman-teman saya akan berikan tugas, jangan khawatir materinya nanti akan saya share setelah ini. Jadi untuk tugasnya adalah tugas studi kasus. Teman-teman bisa jawab dan bisa jelaskan. Jadi tugasnya adalah sebuah usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Jambi, namanya Kedai Kopi Simpang Jelutung. Ini adalah UMKM fiksi lah ya, saya buat UMKM fiksi, sedang mempertimbangkan atau baru saja mengimplementasikan sistem CRM sederhana. Nah, tugasnya teman-teman untuk kedai kopi Simpang Jelutung ini, identifikasi tantangan utama UMKM tersebut dalam mengelola hubungan pelanggan sebelum atau setelah implementasi CRM. Kemudian yang kedua, bagaimana menganalisis fitur-fitur CRM, misalnya manajemen kontak, database pelanggan, ya, pelacakan interaksi, pengelolaan penjualan sederhana, itu bisa dapat mengatasi tantangan tersebut. Kemudian yang ketiga, evaluasi potensi manfaat dan kendala yang mungkin dihadapi UMKM dalam menggunakan CRM dengan sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, memberikan rekomendasi spesifik tentang bagaimana UMKM tersebut dapat memaksimalkan penggunaan CRM untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan pertumbuhan bisnis. Nah, untuk minggu depan yang akan presentasi ke bagian presentasi itu M. Fadila Akbar Anugrah. Silakan disiapkan untuk presentasi minggu depan. Nah, untuk teman-teman semua, jadi jawaban penjelasan tugas ini tolong dibuat dalam bentuk PowerPoint, kemudian dijelaskan dalam bentuk video di YouTube seperti ini. Jadi ini materinya dalam bentuk PowerPoint, teman-teman bisa buat di Canva ataupun di aplikasi-aplikasi yang teman-teman bisa buat. Mukanya jangan lupa dimasukkan, jadi saya bisa ngelihat, dan teman-teman memang tugasnya teman-teman buat sendiri ya. Jadi teman-teman bisa upload di YouTube, jangan lupa di PowerPoint-nya cantumkan nama nih mata kuliah, nama dosen pengajar dan asal kampus ya, Universitas Jambi Fakultas Ekonomi. Kemudian link tugas upload di YouTube itu di-upload di Google Sheet. Nah, ini link Google Sheet-nya ya, di-upload di link Google. Saya sudah masukkan ke profile WA Group link tugasnya, jadi teman-teman bisa mengupload di sana ya. Jadi saya coba contohkan. Nah, ini contoh untuk ini ya. Jadi teman-teman, ini linknya, nanti linknya sudah ada di grup. Nah, jadi teman-teman tinggal masukkan aja ke sini. Jadi misalnya yang Fadilah Akbar Anugrah, besok udah selesai nih tugasnya, gampang ini. Tinggal dibuat, upload ke YouTube, link YouTube-nya tinggal masukin ke sini gitu ya. Silakan upload. Ya, nanti ini deadline-nya hari Selasa, tanggal 22 April. Jam 5 sore sebelum besoknya kita kegiatan perkuliahan. Nah, kalau jam Selasa, jam 5 sore, biasanya saya udah kunci. Jadi teman-teman nggak akan bisa ngupload lagi. Jadi please sebelum jam 5 sore, silahkan teman-teman buat, teman-teman upload di sini, dan teman-teman nanti eh, bisa dapat, saya punya rekap tugas untuk penilaian ya. Nah, ini contoh mahasiswa yang males biar teman-teman bisa ini ya, bisa. Nah, nih ya, ada mahasiswa tuh yang males ya buat kuliah ya, buat tugas merah merah kosong kosong ya, akhirnya ngulang gitu ya. Jadi saya nggak mau, jadi saya pengen mahasiswa yang ada di sini please buat tugas tepat waktu, jangan sampai kosong, hadir, open camp, pasti nilainya A atau B minimal, pasti itu. Tapi kalau misalnya malas kuliah terus tugasnya nggak pernah dibuat, ya saya juga nggak bisa bantu seperti itu ya. Apalagi nih nilainya di UAS ya, pasti nilainya di akhir. Jadi teman-teman minta tolong kerjasamanya, yuk kita bersama-sama bareng. Tugas saya pikir sumbernya banyak di internet, teman-teman bisa cari ya.
Yang pasti teman-teman dengan aja membuat tugas, merekap dalam bentuk PowerPoint, menjelaskan dalam bentuk video dan diupload di YouTube, teman-teman akan ada 3 activity yang dilakukan dan teman-teman pasti akan mengingat gitu ya. Gak hanya tugas yang kalau zaman dulu kan tugasnya ditulis nanti dikumpulin. Sekarang saya nggak mau. Saya pengen teman-teman ke arah digital. Jadi teman-teman udah terbiasa seperti itu ya. Oke, kita langsung absen untuk pertemuan hari ini. Jadi nanti saya biasanya akan saya rekap mahasiswa yang malas open camp. Saya akan catat dan jadi ini ya note saya buat keaktifan di kelas. Ini penerapan CRM bagi keunggulan kompetitif di perusahaan. Oke, saya absen dulu ya rekan-rekan semua. Fadilah Akbar ada, Hadir, Pak. Safira Aulia, Hadir, Pak. Syahrul Yusuf, Hadir, Pak. Kis Mawarni, Hadir, Pak. Anissa Putri, Hadir, Pak. Revalisa, Hadir, Pak. Hilda, Hadir, Pak. Nabila, Hadir, Pak. oke, kemudian Marcelina, Hadir, Pak. thank you, Christine, Hadir, Pak. Dewi Anggreni, Hadir, Pak. Silvi Rahma Aulia, Hadir, Pak. Nafa, Hadir, Pak. Lili, Hadir, Pak. Nur Aisyah, Hadir, Pak. Arinda, Hadir, Pak. Sevanya S, Hadir, Pak. Esa Deborah, Hadir, Pak. Muhammad Niko, Hadir, Pak. Alda, Hadir, Pak. Desri, Hadir, Pak. Beta, Hadir, Pak. Desni, Hadir, Pak. Sofitri, Hadir, Pak. Arya, Hadir, Pak. Widya, Hadir, Pak. Siska, Hadir, Pak. Febriani RTS, Hadir, Pak. Melati, Hadir, Pak. Sally, Pak. RTS Vira, ada 2 RTS ya. Iya, Pak. Hadir, Pak. RTS itu apa singkatannya? Ratu, Mas. Oh, Ratu masih orang Jambi seberang ya? Iya. Iya. Leni, Hadir, Pak. Zingga, oke, baik. Hadir semua, alhamdulillah ya. Saya senang sekali teman-teman semua hari ini bisa ketemu dengan saya. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat buat kita semua ya teman-teman. Kemudian buat rekan-rekan ya saya pengen semua mahasiswa yang saya bimbing ini benar-benar nanti bisa sukses, mau jadi karyawan, mau jadi profesional, mau jadi pelaku UMKM ya. Please banggakan kedua orang tuanya. Saya sebagai dosen, praktisi hanya membuka pintu, memberikan tugas ini bukan sebagai bentuk siksaan, tapi sebagai cara saya untuk biar mahasiswa yang saya didik ini bisa disiplin. Ya ingat ya teman-teman, saat ini mungkin teman-teman ini ya lihat ya, ini ada quote yang menarik ya. Terakhir ya quote yang menarik. Nih ada quote yang saya buat tadi sebelum kegiatan perkuliahan. Nanti materinya saya akan share ya setelah ini. Biasanya teman-teman setelah kegiatan perkuliahan PDF materi saya share, kemudian untuk rekaman Zoom saya akan upload di YouTube dan linknya saya akan kirimkan di WA group juga. Jadi saya biasanya saya rapi gitu ya. Jadi teman-teman juga terbiasa dengan rapih dan ini ya untuk tugas dan materi. Ini ada quote yang bagus ya sebelum saya tutup. Ya, jadi kegiatan perkuliahan saya itu cukup 1 jam, maksimal 1,5 jam kalau ada presentasi tim. Jadi saya nggak mau nggak efisien, jadi saya pengen efisien. Jadi makanya selama 1 jam ini, please buka kamera, fokus, hadir tepat waktu, kuliah yang benar, udah gitu ya. Teman-teman, Pak boleh nggak sambil nongkrong di kafe? Boleh nggak sambil di WC? Boleh, Pak boleh nggak sambil di kamar ini di dapur sambil makan? Boleh, silakan ya. Kita bisa sambil apa aja. Yang penting teman-teman fokus dengan kegiatan perkuliahan. Jangan sampai jalan juga bawa motor atau kendaraan bawa mobil nanti nabrak. Nah, dia ada quote yang bagus yang menurut saya bisa jadi hal yang menurut saya bisa membuka pintu hati teman-teman.
bahwa kalau kamu bukan anak konglomerat, jangan coba malas-malesan. Di luar sana yang rajin nggak sukses saja banyak, apalagi yang males, ya. Ini tiba-tiba mengetuk saya dan menurut saya ini harus saya bagikan ke mahasiswa saya karena ingat ya teman-teman, kalau kita nggak punya privilege, bersaing itu pasti akan lebih berat ya. Tapi kalau misalnya ayahnya punya 1.000 hektar sawit atau tambang batu bara, kita mau minta modal, Pak, saya minta modal 1 M mau buat usaha cafe shop, mungkin itu lebih gampang dibanding kita yang biasa aja. Jadi yang harus kita lakukan adalah ya kita harus kerja keras. Coba lihat ya, Putri Tanjung atau anak-anak orang sukses semua itu ya mereka juga kerja keras ya. Nah kita sudahlah biasa aja, tapi kita malah males-malesan. Nah ini yang kadang membuat orang tua kita sedih. Pesan saya, salah satu cara menghargai dan membuat bahagia orang tua kita ya kuliah yang benar, kuliah lulus tepat waktu. Apalagi ini mungkin banyak dari luar kota ya. Saya kuliah itu di Padang, orang tua saya di Jambi dan jauh setiap bulan harus bayar kos, makan, itu kan mahal ya. Dikirimin setiap bulan mungkin teman-teman ada yang ngirimin 2 juta, 5 juta ya. Belum lagi kendaraan dan lain sebagainya, kos-kosan ya. Kita harus banggakan kedua orang tua. Caranya ya kuliah dengan benar, yang rajin, tingkat kemampuan ya. Yang selama ini kuliahnya kos-kosan kampus, kos-kosan kampus coba diperbaiki, aktif di organisasi. Yang bahasa Inggrisnya nggak bisa coba diperbaiki. Ya teman-teman coba lihat kemarin ya, banyak kondisi saat ini yang lulusan baru ya, yang cari kerjaan susah sekali, kondisi perekonomian juga nggak stabil ya, yang pengangguran juga banyak ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kemampuan lebih, teman-teman jago desain, teman-teman bisa jadi freelancer desain atau teman-teman jadi content creator, jadi affiliate marketing ya. Kebetulan saya juga ngajar mata kuliah digital marketing. Teman-teman bisa jadi selebgram ya, bisa jadi tiktokers, jadi digital content creator, social media influencer yang memang bisa menjamin masa depan teman-teman. Jadi pesan saya, mumpung masih semester 3, semester 4 ya masih muda, masih ada beberapa tahun sebelum lulus, siapkan dirinya ya. Ingat, saingan teman-teman bukan hanya lulusan Unjat tok. Ada lulusan dari UIN, ada lulusan dari mana kampus di Jambi kan banyak dari Unbari, kemudian dari mana yang kampus yang di daerah Beringin itu ya. Kemudian belum lagi dari lulusan dari Jawa, dari ITB, Telkom, dari UI dan banyak sekali ya. Jadi please disiapkan ya untuk teman-teman bisa bersaing nanti ke depannya ya. Jadi saya pengen teman-teman dia siapkan dari sekarang ya seperti itu. Saya pikir cukup ya teman-teman, nanti materinya saya siapkan, tolong tugasnya dibuat, tetap semangat, hati-hati di jalan kalau mau pulang ke rumah, karena di depan kampus Unja banyak truk-truk, saya agak trauma, nabrak truk berapa kali, truk batu bara. Semoga teman-teman sehat-sehat, bisa lulus tepat waktu, dan selalu banggakan kedua orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Makasih, Bapak. Pak.